Cerita enak. Nah, di cerita enak ini isinya adalah tentang cerita-cerita ataupun curhatan-curhatan dari para kalian nih, pascal-pascalku yang ngehubungin aku via email ataupun Instagram. Sebenarnya sih dari dulu udah banyak guys, kalian nih pascal-pascalku yang curhat, minta ditemenin, terus nanya tentang permasalahan rumah tangganya ataupun masalah enak-enakannya ke aku. Tapi baru sekarang nih aku sempat buat berbagi kisahnya sama kalian, karena sebenarnya di kisah-kisah mereka ini bisa buat jadi inspirasi gitu buat kita, ataupun ada yang sekedar hiburan juga nih buat kita, atau ada juga nih pascal yang ngeluarin keluh kesah permasalahannya yang siapa tahu kita bisa bantu dia bareng-bareng gitu guys. Nah, cerita kali ini itu cerita yang menurut aku mendebarkan ya guys. Dan ceritanya datang dari pascal kita nih yang DM aku lewat Instagram, tapi identitasnya nggak mau disebutin, jadi kita panggil aja namanya Joni. Jadi Joni itu cerita pengalaman dia waktu SMP, katanya sih pertama kali dia ML guys. Aduh. Tapi cerita kali ini tuh bukan cerita yang biasa orang pertama kali ML gitu loh, karena dia tuh nyeritain masa-masa dia waktu SMP. Wow, anak SMP pertama kali ML. Wah, mendebarkan ya. Soalnya pas zaman segitu, apa sih, pegangan tangan aja kita kan malu ya gak sih? Nah, jadi ceritanya si Joni ini kan masih SMP dan punya geng. Di satu gengnya itu ada 7 orang yang terdiri dari 3 cowok, 4 cewek. Jadi kayaknya kurang 1 nih biar bisa pasang-pasangan. Nah, singkat cerita, itu tuh kejadiannya di hari Jumat. Nah, biasanya di sekolahnya Joni ini, kalau hari Jumat itu si cowok itu wajib buat ikut Jumatan berjamaah gitu di sekolahnya, di masjid sekolah. Dan si cewek itu ada kegiatan tersendiri, yaitu keputrian. Nah, di hari Jumat itu, entah kenapa keputrian itu ditiadakan gitu. Jadi si cewek-cewek ini bisa pulang di jam 11 teng. Nah, si Joni kan punya geng tuh yang 7 orang, isinya 4 orang itu cewek. Jadi kan teman segengnya itu udah pulang duluan. Akhirnya yang si Joni dan 2 teman lainnya itu kayak ngerasa iri gitu kan, biasanya bareng-bareng nih segeng, terus dia enak pulang duluan. Jadi si Joni dan 2 teman lainnya itu rencananya mau bolos nih, nggak Jumatan. Akhirnya ya udah tuh mereka bertiga bolos, nggak ikut Jumatan, nyusul si cewek-cewek yang udah pulang duluan. Oh iya, sekedar informasi aja, si Joni ini itu punya gebetan. Nah, gebetannya ini yang segengnya itu loh, kan cewek ada 4 ya di gengnya. Nah, 1 cewek itu gebetannya si Joni. Nah, udah tuh singkat cerita mereka berhasil kabur naik angkot, terus janjian tuh ngumpul di rumah teman segengnya yang emang sering kosong gitu kalau siang, karena emang orang tuanya pada kerja. Nah, udah kan janjian, terus akhirnya pada ngumpul nih, udah bolos Jumatan, terus ngumpul di rumah yang kosong lagi. Itu emang kenakalan anak-anak umur segitu, emang begitu ya guys. Kalian juga pasti pernah kan begitu. Singkat cerita, udah tuh pada ngumpul, terus pada ngumpulnya depan TV, nonton TV, terus lama-lama kan pada bosan. Si yang punya rumah nih nyeletuk gini, hey guys, nonton film biru yuk. Ya jelas aja anak cewek yang ada di situ kan kaget. Ngapain sih film begituan, jijik tahu gitu kan. Ya mungkin mereka udah pernah nonton film begituan, tapi ya gimana sih anak SMP kalau ngeliat yang begituan kan rada-rada gimana gitu. Tapi ujung-ujungnya ya tetap aja tuh mereka akhirnya nonton film biru bareng-bareng. Ramean cewek cowok, coba bayangin di rumah yang kosong. Di VCD ya kan, zaman dulu kan makanya VCD ya, rame-rame dengan penuh hikmat. Jadi penuh hikmat itu nggak tahu karena ngerti nih, jadi oh iya nih udah mulai terbawa suasana, atau nggak tahu karena ya udah melongo gitu, nggak ngerti apa yang ditonton, nggak tahu tuh ya. Tapi kayaknya kalau anak SMP ya pasti udah ngerti lah, udah kayak ada yang merinding-merindingnya udah pasti kan. Nah, entah disengaja atau enggak, si teman-temannya Joni ini satu persatu itu ninggalin dia. Yang satu teman cowoknya itu tiba-tiba pengen ke kamar mandi, entah ngapain tuh. Sampai sekarang si Joni nggak tahu nih alasan si temennya itu ke kamar mandi ngapain, sampai sekarang dia nggak tahu. Nah, terus si satu teman cowoknya ke bawah, katanya sih mau ngerokok gitu lah. Dan tinggal
cewek berempat nih di atas termasuk gebetannya si Joni kan. 3 cewek itu tiba-tiba ninggalin mereka berdua. Gak tahu tuh ngapain tuh ke bawah katanya. Tapi gak tahu ngapain. Apa nyusul si cowok yang pergi buat ngerokok. Samperin tuh sama 3 cewek itu. Nah tinggallah si Joni berdua sama gebetannya guys. Di depan film yang sedang diputar. Ditinggalin berduaan sama gebetan depan film begituan, ya jelas si Joni tuh ngerasa deg-degan parah gitu. Kayak ada yang merinding segala macem, rasanya tuh mau gila gitu guys. Nah tiba-tiba si gebetannya itu ngomong kayak gini, "Jon, kamu pernah gituan gak?" Emang betina tuh gitu ya guys, gak ada rasa malu gitu nanya gitu, langsung aja to the point nanyanya. Udah tahu si cowoknya udah lagi deg-degan, gemeteran gitu kan, nahan sesuatu. Karena posisinya si Joni ini lagi deg-degan, akhirnya dia tuh jawab spontan guys. Gak lah, gak pernah takut gitu. Dia jawab gitu ke gebetannya. Entah kenapa setelah dia jawab gitu, tiba-tiba mereka berdua ini udah nempel gitu, kulit sama kulit. Duduknya tuh udah berdekatan. Entah apa gitu yang ada di pikiran mereka berdua setelah satu dialog itu udah nempel aja gitu. Ya kulit sama kulit lah guys, tapi ya cuma sekedar duduk samping-sampingan. Si gebetannya, si ceweknya nanya lagi, "Kira-kira begitu tuh sakit gak ya?" Terus si Joni nggak bisa apa coba pas ceweknya nanya gitu. Yang ada di pikiran Joni itu gini loh, ini si cewek kenapa tiba-tiba nanya kayak gini, udah tahu di depan mata lagi nonton begituan, apa dia mancing-mancing atau apa, pokoknya campur aduk banget segala hal yang ada di pikiran si Joni itu. Ketika pikiran Joni lagi gak karuan gitu, tiba-tiba 3 temen cewek yang tadi turun ke bawah itu ke atas udah gak pakai seragam guys, cuma pakai kaos sama celana pendek, sambil dia bilang, ML yuk. Bayangin kalau lu nih, kalian nih jadi Joni, kalian bakal gimana? Pikirannya dia tuh lagi kemana-mana loh, ngadepin pertanyaan si gebetannya. Dan 3 cewek malah nyeletuk bilang ML yuk. Wah, jadi 4 cewek dong. Di situ si Joni nggak bisa ngomong apa-apa, tapi jantungnya deg-degan parah. Terus dia akhirnya bisa tuh ngomong, "Apa sih maksudnya? Jangan aneh-aneh deh." Terus dengan santainya si teman-temannya tuh bilang lagi, "Iya ML, ayo buruan. Udah nggak tahan nih," katanya gitu. Entah nada bicaranya gimana ya, nggak tahu lah. Pokoknya dia kayak gitu. Terus temennya yang 3 cewek tadi bilang lagi, "Iya yuk buruan ML, aku udah siap nih. Kita udah siap kan?" Terus si gebetannya juga bilang, "Ya udah siap, yang lain kemana?" Terus si Joni bingung, "Hah? Kok yang lain emang mau ML rame-rame apa gimana?" Pokoknya pikirannya tuh udah ngaco. Udah gitu. Terus tiba-tiba ada kalimat yang bikin si Joni yang tadinya udah melayang tinggi ke langit, akhirnya dia jatuh, bruk. Jadi si temennya tuh tiba-tiba bilang gini, "Iya buruan ML, gue udah lapar banget sih, tadi gue beli lele di bawah, jadi yuk ML makan lele," katanya gitu juga. Aduh sorry guys, kayaknya kalian pada kecewa ya. Keren apa gitu kan, iya gak sih? Aduh aku juga pas baca curatannya itu, aduh ini orang tuh beneran dia ngalamin atau dia suka bikin cerita pendek sih, soalnya lucu banget sih. Udah mikir yang macem-macem, bisa-bisanya ternyata ML itu makan lele. Jadi kalau misalkan kalian punya pacar atau gebetan, ajak aja tuh, "Yuk ML, makan lele." Dan itulah cerita pertama kali si Joni ML, dan katanya dia jadi nggak doyan makan lele gara-gara kejadian itu guys. Ya kesel lah, mungkin dia udah ada yang berdiri ya, tapi malah dikecewakan dengan kenyataan pahit itu. Momennya emang pas banget sih. Nah guys, itu dia salah satu cerita dari Pacol kita yang menghibur banget ya. Kirain ujungnya bakal enak, taunya ujungnya kenyang. Ya udah guys, udah dulu ya. Kalian juga boleh yang mau curhat, cerita,
Atau boleh juga nih kalian yang mau berbagi keluh kesah sama aku dan pascol, kalian boleh hubungin aku lewat DM Instagram. Udah tahu kan Instagram aku apa? Nanti aku tulis di sebelah